Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Akila Rifka Putri Ibrahim. Teman-teman sekalian dapat memanggil saya Akilah. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa sih itu induksi matematika. Nah, induksi matematika ialah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Induksi matematika di dalam matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Pembuktian suatu pernyataan matematis dengan induksi matematika dilakukan di objek matematika yang bersifat diskrit, misalnya teori bilangan, teori graf, dan kombinatorika. Matematikawan menggunakan induksi matematika untuk menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Nah, selanjutnya itu rumus induksi matematika. Rumus induksi matematika yang saya akan sebutkan itu ada 3. Yang pertama, tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Lalu yang kedua, asumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Lalu yang ketiga, tunjukkan bahwa n sama dengan k tambah 1 juga benar. Jika ketiga langkah di atas benar, dapat disimpulkan pernyataan contoh soal induksi matematika adalah benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah mengerjakan induksi matematika. Induksi matematika ini sebenarnya merupakan semacam metode yang dipakai guna melakukan pemeriksaan terkait validasi pernyataan dalam himpunan bilangan positif maupun himpunan bilangan asli. Nah, pembuktian seperti ini dibutuhkan 2 langkah penting. Yang pertama yaitu langkah basis. Langkah basis merupakan langkah awal untuk melakukan pembuktian induksi matematika. Langkah basis menunjukkan suatu pernyataan yang berlaku untuk bilangan 1. Lalu yang kedua yaitu langkah induksi. Nah, setelah langkah basis, langkah induksi menunjukkan bahwa apabila pernyataan itu berlaku untuk suatu bilangan n sama dengan k, maka pernyataan tersebut juga berlaku bagi bilangan n sama dengan k tambah 1. Nah, yang terakhir yaitu prinsip induksi matematika. Teman-teman sekalian, ketika ingin mempelajari induksi matematika, sebaiknya teman-teman mesti cermati prinsipnya terlebih dahulu. Setidaknya ada 4 prinsip yang teman-teman sekalian mesti cermati saat ingin membuktikan induksi matematika. Di antaranya seperti basis, yaitu tunjukkan P1 adalah benar. Lalu induksi, misalnya Pn adalah benar untuk seluruh bilangan positif n, sama dengan 1. Nah, langkah induksi memuat asumsi yang menyatakan tentang Pn adalah benar. Asumsi ini disebutkan sebagai hipotesis induksi. Nah, lalu kesimpulan yaitu pembuktian bahwa Pn tambah 1 adalah benar. Soal nomor 11, buktikan bahwa bagi setiap n dan n dan o berlaku seperti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah n dalam kurung n ditambah 1 tutup kurung 1/2 sama dengan 1/6 n dalam kurung n ditambah 1 tutup kurung dalam kurung n tambah 2. Membuat langkah awal yaitu n sama dengan 1, 12 sama dengan 1/6 61 dalam kurung 1 ditambah 1 tutup kurung dalam kurung 1 ditambah 2. 1 sama dengan 1 adalah benar terbukti. Langkah induksi n sama dengan k. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung 1/2 sama dengan 1/6 n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dan dalam kurung n tambah 2 tutup kurung juga adalah benar. Dengan demikian jelas terbukti bahwa setiap n dan no berlaku seperti 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung 1/2
sama dengan 1/6 N dalam kurung N tambah 1 dalam kurung N tambah 2. Soal 8, buktikan bahwa jumlah N buah dari bilangan ganjil positif pertama ialah N berpangkat 2. Temukanlah terlebih dahulu basis induksi untuk N sama dengan 1, maka jumlah 1 buah dari bilangan ganjil positif pertama ialah 1 berpangkat 2 sama dengan 1. Hal ini benar karena jumlah dari suatu buah bilangan ganjil yang positif pertama ialah 1. Terapkanlah induksi dengan mengandalkan P dalam kurung N benar, yakni 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dalam kurung N 2N dikurang 1 tutup kurung N sama dengan berpangkat 2. Selanjutnya lihatkan bahwa P kurung N tambah 1 juga benar, yakni 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dalam kurung 2N dikurang 1 ditambah dalam kurung 2N ditambah 1 tutup kurung sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 berpangkat 2 tutup kurung berpangkat 2 ialah benar. Hal ini bisa ditunjukkan dengan uraian yang saya akan sebutkan, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dalam kurung 2N kurang 1 tutup kurung ditambah dalam kurung 2N ditambah 1 tutup kurung sama dengan kurung siku 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dalam kurung 2N kurang 1 tutup kurung siku ditambah dalam kurung biasa 2N ditambah 1 tutup kurung sama dengan N berpangkat 2 ditambah dalam kurung 2N ditambah 1 sama dengan 2N ditambah 2N tambah 1 sama dengan dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 2. Dikarenakan langkah-langkah basis maupun induksi keduanya sudah ditunjukkan dengan benar, maka total jumlah N buah dari bilangan ganjil positif pertama ialah N berpangkat 2. Soal 10, coba buktikan jika 6 6N ditambah 4 sudah habis dibagi 5 untuk tiap-tiap N. Langkah awal akan menunjukkan jika P1 adalah benar. 6 berpangkat 1 ditambah 4 sama dengan 10 habis dibagi oleh angka 5. Hal ini membuktikan bahwa P dalam kurung 1 adalah benar. Nah, berikutnya adalah langkah induksi pada induksi ibaratkan saja P sama dengan P dalam kurung K adalah benar, maka 6 berpangkat K ditambah 4 sudah habis dibagi dengan angka 5. Ini akan menunjukkan P dalam kurung K ditambah 1 adalah juga benar, yaitu 6 berpangkat K ditambah 1 ditambah 4 juga habis dibagi dengan 5, seperti pada P dalam kurung K ditambah 1, yaitu
6 berpangkat K tambah 1 ditambah 4 sama dengan 6 dalam kurung 6K tutup kurung ditambah 4. Kedua, 6 berpangkat K tambah 1 ditambah 4 sama dengan 5 dalam kurung 6K tutup kurung ditambah 6K ditambah 4. Jika 5 dalam kurun 6K telah habis dibagi dengan 5 dan 6K ditambah 4 juga habis dengan 5, maka 5 dalam kurung 6K tutup kurun ditambah 6K ditambah 4 juga habis akan dibagi habis dengan angka 5. Jadi P dalam kurung K tambah 1 adalah benar. Soal 2, tuliskan dengan notasi sigma. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah dalam kurung 2 ditambah 1 tutup kurung ditambah 3 ditambah 1 tutup kurung ditambah dalam kurung 4 ditambah 1 tutup kurung ditambah dalam kurung 5 ditambah 1 tutup kurung ditambah 6 tambah 1 tutup kurung sama dengan 6 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 1. Untuk contoh soal kelima, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik tambah dalam kurung 2N dikurang 1 sama dengan N berpangkat 2 untuk N bilangan asli. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2N dikurang 1 sama dengan 2 berpangkat 2. Nah, langkah pertamanya, Pn sama dengan 2N dikurang 1 sama dengan N berpangkat 2. Oleh karena itu, untuk N sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 berpangkat 2. Nah, jadi 1 sama dengan 1. Dikarenakan 1 berpangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, oleh karena itu 1 sama dengan 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Langkah keduanya akan dibuktikan implikasi PK benar. Jadi P dalam kurung K ditambah 1 sama dengan P dalam kurung K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dalam kurung 2K dikurang 1 balas kurung K berpangkat 2. Untuk P dalam kurung K ditambah 1 berlaku 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik tambah dalam kurung 2K dikurang 1 ditambah dalam kurung 2K dalam kurung lagi K ditambah 1 dalam dibalas kurung kurang 1 dibalas kurung. Lalu pengerjaan keduanya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2K dikurang 1 ditambah dalam kurung 2K ditambah 2 dikurang 1 balas kurung. Di bawahnya pengerjaan selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 ditambah dalam kurung 2K ditambah 1 sama dengan K berpangkat 2. K berpangkat 2 ditambah dalam kurung 2K ditambah 1. Pengerjaan terakhirnya atau hasilnya K berpangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Nah, teman-teman sekalian mesti ingat bahwa A ditambah 1 berpangkat 2 sama dengan A berpangkat 2 ditambah 2A ditambah 1. Maka dari itu, mengapa hasilnya menjadi K berpangkat 2 ditambah 2K berpangkat 1 dikarenakan K berpangkat 2 tambah 2K tambah 1 sama dengan
dalam kurung K ditambah 1 berpangkat 2. Jadi berdasarkan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk n bilangan asli.